Kotoran sebagai terapi? Hah, kok bisa ya? Terus harganya mahal loh. Mau tahu mengenai terapi ini? Simak video saya. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Saya Dr. Sasa, saya akan berusaha untuk terus memberikan informasi yang up to date, terpercaya untuk teman-teman ketahui. Nah, yang kali ini saya ingin membahas mengenai terapi yang cukup baru dan hanya di luar negeri ya. Jadi di Indonesia tuh belum ada sih terapi ini ya. Jadi namanya itu Fecal Microbiota Transplantation. Jadi transplantasi dari feses orang yang sehat yang mengandung mikrobiota yang baik itu ke tubuh orang yang sakit melalui dubur orang yang sakit ya. Jadi mikrobiota itu adalah bakteri, virus, jamur yang ada di usus kita dan itu berperan dalam kesehatan tubuh kita. Nah, harganya dari terapi ini menurut teman-teman bagaimana? Ternyata mahal loh teman-teman. Jadi saya ada pasien yang dia khusus mendapatkan terapi ini di Swiss. Jadi dia mengatakan untuk satu sesi, jadi satu sesi itu ada 4 kali ya, 4 set itu kurang lebih harganya 400 juta. Dan dia disarankan untuk mendapatkan 2 sesi dalam 1 tahunnya. Jadi beliau mengatakan juga bahwa untuk total berarti dalam 1 tahun kan dia perlu 2 kali mendapatkan terapi itu, kemudian ditambah dengan biaya pesawat, biaya hotel, itu kurang lebih 1,5 M teman-teman. Mahal ya. Nah, gimana buat yang nggak punya uang sebanyak itu? Nanti saya akan bahas di video saya yang di akhir ya. Oleh karena itu tetap ikuti video ini ya. Nah, sebelum saya membahas mengenai yang fecal microbiota transplantation ini, saya rasa penting untuk teman-teman ketahui mengapa sih kok sampai perlu memberikan mikrobiota itu lewat kotoran orang yang sehat ke tubuh orang yang sakit ya. Nah, ini dikarenakan sebagian besar, jadi 90% sel di tubuh kita itu sebenarnya adalah sel bakteri. Nah, dalam sel itu kan mengandung gen ya teman-teman ya. Jadi total di tubuh kita itu gennya yang benar-benar berasal dari tubuh kita hanyalah 23.000 gen. Nah, sedangkan karena jumlah sel mikrobiota di tubuh kita itu 90% lebih banyak dari sel tubuh kita, tentu saja gennya juga lebih banyak ya. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mengetahui mikrobiom, jadi kaitan antara si gen mikrobiota yang ada di usus kita dengan kesehatan tubuh kita. Nah, jadi memang di luar negeri sana tuh penelitiannya udah banyak ya mengenai hal ini ya. Jadi mereka mengamati bahwa pada orang yang sehat, mikrobiomnya itu berbeda dengan orang yang sakit. Jadi orang yang sakitnya itu bisa misalnya sakit obesitas, kencing manis, kemudian sakit autoimun. Itu setelah dia mati memang mikrobiomnya itu berbeda. Oleh karena itulah menjadi dasar pemberian mikrobiota fecal microbiota transplantation ini kepada orang yang menderita sakit. Nah, jadi kalau di luar negeri sana ya, bayi-bayi yang terpaksa dilahirkan dengan seksio itu pun diberikan tambahan fecal material transplantation ini. Dan setelah diamati, ternyata bayi-bayi yang mendapatkan terapi feses ini, itu kuman di ususnya itu memiliki karakteristik yang sama dengan kuman pada bayi yang dilahirkan secara vaginal atau secara normal ya. Nah, jadi memang keren ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya mau bahas mengenai
kenapa sih si kuman itu kok penting banget ya, dia bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita, bisa mengakibatkan seseorang sehat ataupun sakit. Itu dikarenakan ternyata kuman-kuman di usus kita itu menghasilkan zat-zat metabolit yang ternyata sangat bermanfaat untuk fungsi sistem imun kita, lalu untuk fungsi otak kita, untuk kesehatan jantung, juga bisa untuk memperlambat penuaan. Nah, keren ya. Nah, untuk pasien yang tadi saya sebutkan di awal, dia mengatakan setelah dia mendapatkan terapi feses ini, dia merasa dirinya tuh lebih rileks, kemudian dia lebih gampang untuk tidak stres, kemudian bisa tidur lebih dalam ya, tidurnya bisa merasa lebih puas. Nah, ini hal-hal yang dia sudah alami ya, dan memang itu ada di jurnal penelitian ya. Nah, sekarang saya mau bahas bagaimana dong kalau misalnya kita nggak punya uang sebanyak itu. Kita bisa mengubah pola mikroba yang ada di usus kita dengan kita makan makanan yang sehat ya. Jadi jangan sampai kita milihnya makanan-makanan yang junk food. Misalnya kita makan KFC, pizza, kemudian juga McDonald ya. Nah, kita lebih harus memilih makanan-makanan yang real food, jadi bukan yang processed food ya. Karena ketika kita makan makanan yang real food itu, seperti misalnya sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, itu merupakan prebiotik. Jadi itu makanan untuk probiotik atau kuman mikrobiota yang ada di usus kita itu. Jadi ketika kita makannya prebiotiknya itu bagus, maka kuman-kuman yang di tubuh kita pun itu akan memiliki jumlah juga memiliki variasi yang banyak dan mendukung kesehatan tubuh kita. Teman-teman juga bisa makan tempe, yogurt, kimchi. Nah, itu di dalamnya itu ada kuman ya, kuman yang tentunya baik untuk kesehatan tubuh kita. Atau kalau mau gampang ya bisa juga dengan membeli probiotik yang sudah dikomersilkan ya. Jadi bisa yang bentuknya serbuk, bentuk cairan, itu ada banyak di luar sana ya. Nah, saya juga ada bahas mengenai hal ini di video saya sebelumnya tentang makan kuman. Buat teman-teman yang belum lihat, bisa lihat videonya ya. Nah, oke, sekian info ini dari saya. Kalau teman-teman suka mengenai video ini, bisa like, kemudian juga share ya video ini supaya lebih banyak orang yang paham tentang info ini dan mengubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat ya. Nah, karena dengan kita mengubah pola hidup kita yang lebih sehat, maka sistem imun kita pun akan lebih baik. Dan ketika sistem imun kita lebih baik, maka kita akan lebih terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk COVID ini. Oke,